T31 Sejak kapan mereka seakrab itu? Setelah makan siang, kini Diana di dalam ruang kerja sedang gelisah karena tadi ia mendapatkan pesan dari om simpanannya jika minggu depan Diana harus kembali ke negara J. Diana meminta bantuan mamahnya tetapi mamahnya enggan membantunya dengan alasan Diana tidak bisa diandalkan lagi. Sebenarnya di sisi lain Diana sangat menyayangi Dion tetapi semuanya sudah terlambat saat Dion mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dan di sini Diana sangat penasaran dengan siapa Ara sebenarnya, karena Diana tidak percaya jika Ara adalah adik Dion. Sampai saat ini om simpanannya mengiriminya pesan dan ada beberapa kalimat yang mengancamnya agar segera kembali ke negara J paling lambat minggu depan. Mamah sudah tidak mau tahu denganku karena aku gagal mendekati Dion. Ucapnya dalam hati lalu aku harus minta bantuan sama siapa? Aku gak mau dikurung lagi di dalam kamar hotel sama om tua itu Petik 1. Diana telah salah memilih om simpanannya yang baru, karena menurut mamahnya dia adalah orang yang sangat royal dari pria yang biasanya. Ternyata semua itu salah dan malah mengurung Diana di dalam kamar hotel, tetapi mamah Diana hanya menyuruhnya untuk menemui Dion dan mendekati Dion kembali agar Diana bisa terbebas dari pria tersebut. Tetapi nyatanya Dion sudah tidak peduli lagi dengannya, meskipun waktu itu Diana berkata bohong pada Dion. Pukul 4 sore ruangan meeting terbuka dan Tuan Tian keluar bersama dengan Dion. Saat hendak melangkah, Tuan Tian melihat Ara yang sedang keluar dari dalam lift bersama temannya dan kemudian Tuan Tian memanggilnya. Ara, panggil Tuan Tian sambil menghampiri Ara. Sedangkan Dion menaikkan sebelah alisnya saat melihat Tuan Tian yang begitu akrab dengan Ara dan Dion mengeratkan giginya saat melihat mereka berdua ngobrol seperti sudah lama akrab. Ray yang melihat itu juga sangat terkejut dan Ray langsung mengikuti Dion yang sudah pergi lebih dulu menuju ke ruangannya. Sesampainya di dalam ruangan, Dion mengepalkan tangannya dan menatap tajam ke arah Ray yang baru saja masuk ke dalam ruangannya. Sejak kapan mereka akrab begitu Ray? Tanya Dion dengan tatapan tajam. Saya tidak tahu Tuan Muda, jawab Ray. Dion mengendorkan dasinya lalu duduk di kursi kebesarannya dan membuka laptopnya untuk melihat hasil dari pekerjaannya tadi pagi. Sedangkan Ray memilih untuk pamit kembali ke ruangannya, karena saat ini sikap Dion sedang tidak baik-baik saja. Di lobi perusahaan Ara bersama Dina masih ngobrol dengan Tuan Tian yang kelihatannya tak ingin jauh dari Ara. Aku dulu Yara, kamu hati-hati bawa motornya, ucap Tuan Tian. Iya Kak Tian. Kak Tian juga hati-hati bawa mobilnya. Iya Ra. Kemudian Tuan Tian masuk ke dalam mobil dan segera mengemudikan mobilnya untuk pergi dari lobi perusahaan Dion. Ra, apa dia tidak tahu jika kamu istrinya Tuan Dion? Tanya Dina. Dia sama seperti yang lainnya Din. Taunya aku adiknya Kak Dion. Kamu harus kasih tahu deh Ra kalau kamu itu istrinya Tuan Dion. Kenapa memangnya? Petik 2. Kayaknya Tuan Tian ada perasaan deh Ra sama kamu. Hahaha, itu gak mungkin Dina. Siapa sih yang gak suka sama kamu yang cantiknya natural gini Ra? Apalagi sikap kamu yang ramah ke semua orang, ucap Dina sambil memegang kedua bahu Ara. Dina, dengerin aku, Tuan Tian itu hanya menganggapku adiknya saja dan aku juga menganggapnya sebagai kakak. Tapi Ra, petik 2, udah, ayo kita pulang aja, ajak Ara. Kemudian mereka berdua mengendarai motor masing-masing dan mereka berpisah di persimpangan jalan karena arah ke rumah mereka tidak sama. Saat berada di belokan Ara melihat di depan ada seorang wanita yang sudah berumur tetapi masih terlihat cantik sedang berdiri di pinggir jalan. Saat sampai di depan wanita tersebut, Ara memberhentikan motornya dan bertanya kepada wanita tersebut. Permisi tante, ucap Ara dengan sopan. Iya nak, jawab wanita tersebut. Tante sedang menunggu taksi ya? Tanya Ara lagi. Iya benar nak, maaf tante. Tapi di sini tidak ada taksi yang lewat, ucap Ara. Oh ya, pantas saja aku dari tadi tidak melihat taksi yang lewat di sini, ucapnya. Memangnya tante mau kemana? Tanya Ara. Aku mau mencari rumah anakku tapi aku tidak tahu di mana alamatnya. Lalu tante tadi bisa ke sini naik apa? Petik 2.
Sebenarnya aku tadi dari bandara naik taksi lalu di ujung jalan sana aku minta berhenti. Kenapa memangnya tante? Petik 2. Karena supir taksinya genit nak. Masak sis tante. Ara mengeritkan keningnya. Iya, kalau begitu aku akan berjalan kembali ke jalan sana untuk mencari taksi, ucapnya hendak berjalan. Tunggu tante. Petik 2. Ada apa nak? Petik 2. Bagaimana kalau saya antar tante sampai di ujung jalan sana? Petik 2. Apa tidak merepotkanmu? Petik 2. Tidak sama sekali tante. Mari naik, ucap Ara sambil menunjukkan jok motor belakang. Setelah memastikan wanita tersebut naik ke atas motornya, Ara segera mengendarai motornya untuk kembali menuju ke ujung jalan. Tak berapa lama mereka sampai di ujung jalan dan wanita tersebut mengucapkan terima kasih pada Ara. Setelah itu Ara pamit untuk pergi dari sana. Ternyata gadis itu yang dimaksud oleh Diana, ucap seorang wanita tersebut. Dan tak berapa lama ada sebuah mobil yang menghampirinya lalu wanita tersebut masuk ke dalam mobil itu. Asteris. Pukul 5 sore Dion sudah berada di rumah dan saat ini Dion sedang berjalan menaiki anak tangga untuk menuju ke dalam kamarnya. Ceklek, Dion masuk ke dalam kamar dan mendapati Ara yang sedang sibuk dengan laptopnya. Baru pulang kak, ucap Ara sambil tersenyum. Dion tidak membalas ucapan Ara, malahan Dion langsung masuk ke dalam ruang ganti dan tak berapa lama masuk ke dalam kamar mandi. Ada apa dengannya? Ucap Ara lirih. Tak berapa lama ada pesan masuk ke dalam ponselnya dan Ara melihat ada pesan dari Ray. Ngapain Ray kirim pesan? Ucapnya sambil membuka pesan dari Ray. Ray, jangan mengganggu tuan muda karena saat ini moodnya sedang tidak baik nona muda. Asteris. Ara mengeritkan keningnya saat membaca pesan dari Ray dan kemudian Ara meletakkan ponselnya kembali ke atas meja. Pantes aja disapa jutek, ucap Ara lirih. 25 menit kemudian Dion keluar dari kamar mandi dengan memakai setelan pakaian kasual dan sekarang Dion sedang berdiri di depan cermin untuk merapikan rambutnya. Saat berdiri di depan cermin, Dion memperhatikan Ara yang sedang fokus dengan layar laptopnya dan tidak mempedulikannya. Selesai merapikan rambutnya, Dion berjalan melewati Ara dan Dion keluar dari kamar untuk menuju ke ruang kerjanya. Brak, Ara kaget karena Dion menutup pintu kamar dengan keras dan Ara mengusap dadanya lembut. Kenapa ia tuh orang? Petik 2. Apa aku ada salah dengannya? Petik 2. Mungkin aja karena pekerjaan. Setelah itu Ara melanjutkan lagi aktivitasnya hingga makan malam pun tiba, Ara baru menutup laptopnya. Ara keluar kamar dan melirik ruang kerja Dion yang tertutup rapat. Kemudian Ara berjalan menuruni anak tangga untuk menuju ke meja makan dan saat sampai di meja makan Ara tidak menemukan Dion di sana. Tuan muda belum kesini, tanya Ara pada kepala pelayan. Tuan muda menyuruh nona muda untuk makan malam sendiri nona, jawab kepala pelayan dengan sopan. Kenapa? Tumben, Ara mengeritkan keningnya. Karena tuan muda masih ada pekerjaan nona. Oh. Ara merasa aneh dengan perubahan sikap Dion yang saat ini, karena sepertinya Dion menghindarinya. Dengan segera Ara menikmati makan malamnya hingga makanannya di piringnya habis tak tersisa. Kemudian Ara kembali menuju ke kamarnya dan sesampainya di dalam kamar, Ara mengirim pesan kepada Ray. Asteris Ara, Ray, apa tuan muda kamu marah padaku? Ray, Anda pasti bisa menjawabnya sendiri nona. Ara. Jika aku bisa menjawabnya sendiri, aku tak akan bertanya padamu. Ray, lalu saya harus menjawab apa nona? Ara, kau jangan macam-macam Ray. Akan aku bongkar semuanya ke tuan muda. Ray, silahkan saja nona muda bongkar asteris. Asteris, Ara melempar ponselnya ke atas ranjang dan Ara sangat kesal dengan Ray. Kemudian Ara berjalan keluar kamar untuk menuju ke ruang kerja Dion dan sesampainya di depan pintu ruang kerja Dion, Ara mengetuk pintu. Tok-tok, tak berapa lama pintu dibuka oleh Dion dan senyuman Ara memudar saat Dion menutup kembali pintu ruang kerjanya. Kak Dion, buka dong pintunya, ucap Ara sambil mengetuk pintu. Apa Kak Dion ada masalah? Petik 2. Apa Kak Dion marah padaku? Petik 2.
Beberapa kali mengetuk pintu tetapi tidak dibuka lagi oleh Dion, akhirnya Ara menyerah dan kembali ke dalam kamar. Sedangkan Dion di dalam ruang kerjanya kini sedang mengepalkan kedua tangannya. Apa dia menyukai Tian? Petik 2. Tapi bukannya mereka baru bertemu saat di restoran waktu itu. Petik 2. Tapi kenapa tadi mereka terlihat sangat akrab? Sedangkan dia bersamaku yang sudah 2 bulan saja tidak seakrab itu. Apa dia sama dengan Diana? Petik 2. Brang. Dion membuang barang-barang yang ada di atas meja kerjanya dan kemudian Dion memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Malamnya pukul 12 malam Dion masuk ke dalam kamar dan mendapati Ara yang sedang tidur di atas ranjang dengan nyenyak. Kemudian Dion berjalan mendekati Ara yang sedang terlelap dan Dion menatap dengan intens wajah cantik Ara yang sedang tidur. Dion tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada dirinya. Saat mengetahui Ara begitu akrab dengan Tuan Tian, perasaan Dion seperti marah dan tidak rela jika Ara akrab dengan pria lain. Saat Dion hendak memegang wajah Ara, Dion menjauhkan tangannya dari wajah Ara dan kemudian Dion berjalan keluar dari kamar. Dion memilih untuk tidur di dalam ruang kerjanya karena saat ini perasaan Dion masih tidak baik-baik saja. ***. Keesokan paginya setelah mandi Ara memoles wajahnya dengan sedikit makeup yang natural dan setelah itu Ara tak lupa menyemprotkan parfum pada bajunya. Dirasa semuanya sudah beres, Ara beranjak dari duduknya untuk keluar dari kamar dan Ara berjalan menuju ke meja makan.